Selamat siang Bu Ayu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Penareal, Bernike, Nares, dan Tata akan mempresentasikan topik teknik konseling behavioristik. Berikut 7 teknik yang akan kami paparkan, yaitu yang pertama teknik reinforcement positif, yang kedua reinforcement negatif, self-talk, reframing, talk stopping, cognitive restructuring, dan assertive training. Lalu yang pertama reinforce atau penguatan. Tujuan reinforcement sebagai pendorong bagi peserta didik untuk lebih giat melakukan suatu kegiatan serta meningkatkan tingkah laku positif individu. Reinforcement positif, konsekuensi positif yang mengarahkan perilaku untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya kembali perilaku tersebut. Contoh yang pertama yaitu memberi hadiah pada anak, makan bersama keluarga, dan memberi pujian atau bertepuk tangan. Selanjutnya ini ada reinforcement negatif, yaitu menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan dan akan mengakibatkan meningkatnya kemungkinan munculnya respon. Berikut adalah contoh-contoh dari reinforcement negatif. Yang pertama ini adalah ketika siswa laki-laki yang rambutnya tidak rapih atau gondrong maka akan dicukur botak oleh guru. Dan sebelah kanannya ini ketika murid tidak mengerjakan tugas, maka akan dihukum di depan kelas selama jam pelajaran. Diharapkan siswa dapat mengerjakan PR tepat waktu dan tidak menyepelekan PR-nya. Contoh yang ketiga yaitu nih ada anak yang sedang galau berdiam diri di depan jendela. Ini ketika anak tidak mau mengerjakan PR, maka ibunya tidak memperbolehkannya main. Selanjutnya adalah punishment atau hukuman. Tujuan dari punishment adalah untuk mengurangi atau menambahkan stimulus agar dapat mengurangi perilaku salah sesuai seseorang. Punishment di sini terbagi menjadi dua, seperti reinforcement tadi, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Kita bahas yang pertama. Punishment positif merupakan teknik hukuman yang menghadirkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk mengurangi perilaku salah sesuai seseorang. Contohnya di sini misalnya atasan yang sedang memarahi bawahannya atau ibu yang sedang memarahi anaknya. Lalu ada juga contoh siswa yang sedang dihukum oleh gurunya untuk membersihkan toilet karena dia melanggar peraturan sekolah. Ada juga siswa yang sedang dihukum push up karena dia terlambat datang ke sekolah. Berikut adalah contoh-contoh dari punishment positif. Kita lanjut yang kedua, yaitu punishment negatif, yaitu teknik hukuman yang menghilangkan stimulus yang disukai untuk mengurangi perilaku salah sesuai seseorang. Contohnya, anak yang seharian penuh bermain skateboard hingga ia lupa makan dan belajar. Lalu ibunya menyembunyikan skateboard itu sehingga anak tidak bisa bermain lagi dan menjadi tidak lupa makan dan bisa belajar. Yang ketiga adalah teknik self-talk. Self-talk berarti berbicara pada diri sendiri yang didasarkan pada keyakinan mereka tentang dirinya. Ketika menggunakan self-talk, maka perlu menyebutkan berulang-ulang sebuah kata yang positif yang sangat membantu ketika dihadapkan pada suatu masalah. Self-talk ini bersifat self-fulfilling. Self-talk adalah teknik yang berasal dari REBT dan pendekatan perilaku kognitif untuk konseling lainnya. Self-talk adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk menyangkal keyakinan yang tidak masuk akal dan mengembangkan pemikiran yang lebih sehat, yang akan menghasilkan self-talk yang lebih positif. Ada dua macam self-talk menurut Egan 2010, yaitu self-talk positif dan self-talk negatif. Yang positif dapat dijadikan motivasi untuk mencapai tujuan mereka. Contoh self-talk positif, aku cantik, aku bisa mengerjakan soal ujian ini, aku pasti bisa lulus dengan nilai baik. Sedangkan self-talk negatif biasanya bersifat self-defeating dan mencegah klien untuk membaik atau sukses. Tipe ini biasanya didominasi oleh perasaan pesimisme dan kecemasan. Contoh self-talk negatif, aku bodoh, aku jelek. Schaeffer 1998 membedakan 16 jenis self-talk negatif, yaitu perfeksionisme adalah
perfeksionisme. Magnifying adalah membesar-besarkan. Awfulizing, mempersepsi situasi buruk. Polarized thinking, mentalitas all or none. Masturbation adalah mempersepsi bahwa dirinya harus melakukan sesuatu. Catastrophizing adalah mempersepsi situasinya adalah bencana. Overgeneralizing adalah terlalu mengeneralisasi. Personalizing adalah menganggap sebagai urusan pribadi. Being right, selalu menganggap dirinya benar. Minimizing adalah menyepelekan. Controversy, mempersepsi bahwa segala sesuatunya berada di bawah kendalinya. Fallacy of fairness, keyakinan bahwa hidup semestinya adil. Judge human worth, menghakimi makna orang lain. Negativizing, memfokuskan pada aspek-aspek negatif. Blaming adalah menyalahkan. Implementasi teknik self-talk biasanya menggunakan metode countering dari M.A. Young 2013. Ada 4 langkah metode countering. Yang pertama, mendeteksi dan mendiskusikan self-talk negatif. Untuk meningkatkan efektivitasnya, konselor perlu mengetahui self-talk negatif mana yang klien terlibat, seberapa sering terjadi, dan tipe situasi seperti apa yang memunculkan self-talk. Yang juga meminta klien untuk membawa sebuah kartu indeks untuk mencatat semua kritik yang dibuat terhadap dirinya dan melakukan self-monitoring selama seminggu penuh. Yang kedua, memeriksa maksud dari self-talk negatif klien. Saat konselor meninjau kartu indeks, biasanya akan muncul 3-4 tema yang muncul. Lalu konselor membantu klien untuk memahami dasar keyakinannya, karena seringkali tidak mudah bagi klien untuk melepaskan keyakinannya karena sudah menjadi kebiasaan. Untuk mengeksplor fungsi self-talk negatif, konselor dapat melontarkan pertanyaan. Yang ketiga, setelah klien menyadari alasan mengapa klien menggunakan self-talk negatif, konselor dapat membantu klien dengan mengembangkan counters atau pernyataan yang ditujukan untuk dirinya yang tidak kompatibel dengan pemikiran itu. Counter seharusnya disusun dengan kata-kata yang positif dan bersifat realistis, mudah dihafal, dan sering diulang-ulang. Yang terakhir, meninjau kembali counter setelah mempraktikannya. Waktu yang dibutuhkan biasanya lebih dari seminggu. Variasi self-talk ada 2, yang pertama metode P dan Q, yang kedua instant replay. Metode P dan Q, ketika self-talk negatif dimulai, klien berhenti, lalu mengambil nafas dalam-dalam dan bertanya pada dirinya untuk menemukan keresahan tentang situasinya saat ini, menurut Schaeffer 1998. Sedangkan instant replay adalah klien harus menangkap self-talk negatif, menentang, dan mengubahnya. Untuk menentang self-talk negatif, klien dapat mengevaluasi apakah self-talk itu faktual atau terdistorsi, sedang atau ekstrim, dan membantu atau merugikan. Kegunaan dan evaluasi dari self-talk ini, yaitu untuk menangani masalah perfeksionisme, kekhawatiran, self-esteem, dan pengelolaan marah. Yang kedua, untuk mengembangkan motivasi klien, dan untuk mengelola stres. Self-talk positif digunakan untuk membantu anak-anak untuk lebih memfokuskan pada hal-hal positif daripada negatif, dan untuk memperkuat keterampilan coping mereka. Kemudian untuk membedakan pemikiran negatif yang menghasilkan self-talk negatif dan pemikiran negatif yang membantu mengamankan mereka. Contoh dari self-talk, di sini ada gambar yang mengatakan bahwa Sally can do it. Jadi biasanya self-talk ini digunakan saat misalnya seseorang gugup dan takut menghadapi ujian. Prosesnya, Sally ini harus menyadari self-talk negatif yang dimilikinya. Misalnya, aku pasti tidak bisa mengerjakan soalnya, aku tahu aku bodoh. Kemudian Sally harus mengambil nafas dalam-dalam dan bertanya, apa sih yang aku takutkan pada ujian ini? Setelah mengetahui permasalahannya, lalu Sally mencoba mengatakan pada dirinya sendiri dengan kalimat yang positif. Contohnya, Sally can do it. Jangan khawatir, kamu pasti bisa. Kemudian dilakukan dan diucapkan berulang-ulang kalimat itu. Setelah itu, tubuh dan pikiran akan merasa rileks dan lega. Teknik yang keempat adalah teknik reframing.
Teknik reframing ini mengubah sudut pandang konseptual atau emosional terhadap suatu situasi dan mengubah maknanya dengan meletakkannya dalam suatu kerangka kerja kontekstual yang cocok dengan fakta-fakta yang sama dari situasi aslinya. Pada saat reframing, konselor menawarkan suatu sudut pandang baru kepada klien dengan harapan bahwa klien akan melihat situasinya dengan cara berbeda dan agar bertindak lebih pas. Bila berhasil, reframing ini bisa membuat klien melihat masalah yang sebelumnya tidak dapat diatasi sebagai sesuatu yang dapat diatasi. Reframing menekankan untuk meredefinisi pengalaman dan masalah dalam konteks sistem sosial dan kultural. Asumsi di balik teknik ini adalah mengubah perspektif tentang suatu pola perilaku. Perilaku baru akan berkembang yang mengakomodasi interpretasi ini. Asal-muasal teknik reframing. Teknik reframing sebenarnya berevolusi dari teori Adlerian, tetapi dibahas di sini karena dimensi kognitifnya. Pada dasarnya, reframing bekerja berdasarkan premis bahwa masalah perilaku dan emosi bukan disebabkan oleh kejadian-kejadian, tetapi oleh bagaimana kejadian itu dilihat. Reframing bekerja untuk mereinterpretasi pola-pola perilaku. Implementasi teknik reframing menggunakan 3 langkah sederhana. Yang pertama, konselor harus menggunakan suatu siklus mendengarkan tanpa menghakimi masalah klien. Yang kedua, konselor membangun sebuah jembatan dari sudut pandang klien dengan cara baru untuk melihat masalahnya. Penting untuk memasukkan aspek perspektif pada langkah yang kedua, sambil menyarankan perspektif baru kepada klien. Yang ketiga, konselor harus menegakkan jembatan sampai perubahan dalam perspektif seimbang. Variasi teknik reframing ada 3. Yang pertama, relabeling, denominalizing, dan positive connotation. Relabeling yaitu mengganti suatu kata sifat negatif dengan konotasi yang lebih positif. Yang kedua, denominalizing, yaitu membuang label dan menggantinya dengan perilaku spesifik yang dapat dikontrol. Yang ketiga, positive connotation, yaitu mendeskripsikan bahwa perilaku simptomatis itu dimotivasi secara positif. Kegunaan dan evaluasi dari teknik reframing. Yang pertama, untuk mengonstruksi makna baru dari perilaku atau suasana perasaan yang sebelumnya membuat stres akibat pemikiran yang irasional. Reframing digunakan secara efektif dalam pendekatan-pendekatan konseling keluarga. Kemudian, reframing positif dapat mengurangi emosi negatif dan depresi ringan sampai sedang. Contoh reframing. Karena reframing sendiri adalah mengubah sudut pandang atau emosional terhadap suatu situasi, maka contoh dari reframing yang di kehidupan sehari-hari misalnya, pacar saya sangat cemburuan. Kata cemburuan itu kemudian direframe dengan penuh perhatian. Sudut pandangnya diubah menjadi penuh perhatian. Yang kedua, ibuku tidak pernah membiarkan aku melakukan apapun yang aku sukai. Maka ibuku sangat mencintaiku sehingga menetapkan batasan-batasan agar tidak terluka. Yang ketiga, sepertinya aku orang paling malang sedunia. Orang paling malang sedunia itu direframe menjadi masih ada orang yang lebih malang daripada aku. Aku beruntung masih memiliki rumah, teman, dan keluarga. Teknik yang kelima adalah teknik talk stopping. Teknik ini pertama kali digunakan pada tahun 1875 untuk menangani seorang laki-laki yang terokupasi dengan pikiran tentang perempuan telanjang, menurut Wolpe 1990. Menurut Worling 2012, sekarang prosedur dari teknik ini lazim digunakan untuk pelaku penyerangan seksual. Teknik talk stopping ini melatih klien untuk menyingkirkan seawal mungkin setiap pikiran yang tidak diinginkan, biasanya dengan menyerukan perintah berhenti untuk menginterupsi pikiran yang tidak diinginkan. Teknik talk stopping berhasil karena 1. Perintah berhenti berfungsi sebagai hukuman, sehingga mengurangi kemungkinan bahwa pikiran tersebut akan muncul kembali. Yang kedua, perintah berhenti bertindak sebagai pengalih perhatian.
Yang ketiga, perintah berhenti dapat diikuti oleh substitusi pikiran untuk memastikan bahwa pikiran yang tidak diinginkan tidak akan kembali. Implementasi teknik talk stopping ada 4. Yang pertama, klien dan konselor harus memutuskan bersama pikiran mana yang akan ditarget dalam prosedur talk stopping. Yang kedua, klien menutup matanya dan membayangkan sebuah situasi di mana pikiran target itu kemungkinan akan muncul. Yang ketiga, pikiran target itu diinterupsi oleh perintah berhenti. Yang keempat, mengganti pikiran yang tidak diinginkan dengan pikiran yang lebih positif. Dalam interupsi pikiran, mengikuti suatu proses 4 tahap yang mengalihkan kontrol dari konselor ke klien. Yang pertama, konselor menginterupsi pikiran target terbuka klien sampai klien menunjukkan tanda-tanda bahwa pikiran itu mereda. Yang kedua, konselor berusaha menghentikan pikiran tak diungkap klien. Ketika klien memberi isyarat dengan gerak-gerik tanpa suara bahwa ia sedang mengalami pikiran target, terapis menyerukan berhenti. Yang ketiga, dengan menyerukan berhenti, saat mengalami pikiran target, klien belajar untuk menginterupsi secara terbuka pikiran yang diam-diam dipikirkannya. Yang keempat, klien memerintahkan dirinya untuk berhenti bila mana ia mengalami pikiran target. Variasi teknik talk stopping. Pada sebagian klien, perintah berhenti tidak cukup untuk menekan pikiran yang tidak diinginkan. Maka dalam kasus ini, interupsi yang lebih kuat dapat digunakan. Dengan contoh, ketika klien memakai karat gelang di pergelangan tangannya dan menjepretkannya ketika pikiran yang tidak diinginkan muncul. Yang kedua, klien juga dapat mencubit dirinya atau menekan ujung-ujung kukunya ke telapak tangannya sendiri untuk menghentikan pikiran negatif. Klien biasanya lebih merasa terbantu dengan melakukan sesuatu yang sifatnya fisik untuk memutus siklus pikiran. Kegunaan dan evaluasi dari teknik talk stopping. Yang pertama, teknik talk stopping ini paling sering digunakan untuk episodic brooding, obsesi, dan pikiran-pikiran forbik, termasuk preokupasi seksual, hipokondriasis, pikiran gagal, pikiran ketidakmampuan seksual, ingatan obsesif, dan common fears. Yang kedua, digunakan untuk mengurangi pikiran negatif tentang diri sendiri, merokok dan halusinasi visual, dan auditorik, dan insomnia. Yang ketiga, beberapa peneliti melaporkan bahwa upaya untuk menekan pikiran obsesional negatif sebenarnya justru memunculkan ekspresi yang lebih tinggi dari pikiran-pikiran ini. Yang terakhir, teknik ini telah dikritik karena sebagian pendukungnya menganjurkan penggunaan kejutan listrik ringan sebagai stimulus aversifnya. Kejutan listrik seharusnya tidak digunakan. Contoh dari teknik talk stopping. Saat seseorang tertekan dalam menghadapi ujian masuk perguruan tinggi yang akan datang, karena ia juga sangat terobsesi untuk bisa memasuki perguruan tinggi negeri yang bergengsi, dalam prosesnya ia mendapatkan banyak stres dalam hidupnya. Saat stres, secara tidak langsung seseorang memiliki self-talk negatif pada dirinya bahwa aku bodoh, aku tolol, aku tidak bisa mengerjakan soal-soal, dan cenderung memiliki pemikiran obsesif berulang-ulang. Maka yang perlu dilakukan adalah mengatakan berhenti saat pemikiran aku bodoh, aku tolol itu muncul. Kita harus mengatakan berhenti. Kemudian menggantinya dengan self-talk positif seperti aku pasti bisa, jangan khawatir, kamu pasti bisa mengerjakan soalnya. Kemudian mengambil nafas dalam-dalam sambil memejamkan mata untuk membentuk bayangan. Setelah itu dilakukan berulang-ulang, maka teknik ini akan berhenti untuk berpikir bahwa pemikiran ini akan hilang. Lalu di teknik yang keenam, ada teknik cognitive restructuring. Cognitive restructuring adalah sebuah teknik yang lahir dari terapi kognitif dan biasanya dikaitkan dengan karya Ebert Ellis
Aaron Beck, dan Don Meichenbaum. Teknik ini juga disebut correcting cognitive distortion atau mengoreksi distorsi kognitif. Cognitive restructuring melibatkan penerapan prinsip-prinsip belajar pada pikiran. Nah, biasanya teknik cognitive restructuring ini untuk menangani atau menghindarkan orang-orang dari depresi atau stres. Selanjutnya, ini ada konsep dasar dalam teknik cognitive restructuring. Yang pertama, pikiran irasional dan kognisi detektif menghasilkan self-defeating behaviors atau perilaku yang disengaja yang memiliki efek negatif pada diri sendiri. Yang kedua itu pikiran dan pernyataan tentang diri sendiri dapat diubah melalui perubahan pandangan kognisi personal. Ini menurut James dan Gilliland tahun 2003. Implementasi teknik cognitive restructuring. Terdapat 7 langkah menurut Doyle pada tahun 1998. Berikut adalah 7 langkahnya. Yang pertama, kumpulkan informasi latar belakang untuk mengungkapkan bagaimana klien menangani masalah di masa lalu maupun saat ini. Jadi langkah pertama ini, si konselor harus menggali dulu latar belakangnya si klien ini bagaimana dalam menghadapi masalahnya. Lalu yang langkah kedua, bantu klien dalam menjadi sadar akan proses pikirannya. Diskusikan contoh-contoh kehidupan nyata yang mendukung kesimpulan klien dan diskusikan berbagai interpretasi yang berbeda tentang bukti yang ada. Jadi di sini dalam langkah 2 itu konselornya ini mulai memberikan contoh nyata untuk membandingkan dengan pikirannya si konseli. Jadi udah mulai ada untuk langkah menyadarkan si konseli, tapi belum ada tahap sadarnya. Lalu yang ketiga, periksa proses berpikir rasional klien yang memfokuskan bagaimana pikiran klien mempengaruhi kesejahteraannya. Yang keempat, memberikan bantuan kepada klien untuk mengevaluasi keyakinan klien tentang pola-pola pikiran logis klien sendiri dan orang lain. Jadi ini konselor itu membantu klien buat mengevaluasi lagi tentang persepsinya klien terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Lalu langkah yang kelima, konselor membantu klien belajar mengubah keyakinan dan asumsi internalnya. Yang keenam, ulangi proses pikiran rasional sekali lagi. Kali ini dengan mengajarkan tentang aspek-aspek penting kepada klien dengan menggunakan contoh-contoh kehidupan nyata. Konselor membantu klien membentuk tujuan-tujuan yang masuk akal yang akan dicapai klien. Jadi di sini lebih dimantapkan lagi untuk si klien berpikir secara rasional. Dan langkah yang terakhir, kombinasikan talk stopping dengan simulasi atau dengan pekerjaan rumah dan relaksasi sampai pola-pola logis benar-benar terbentuk. Jadi biasanya pikiran-pikiran yang tidak logis atau irasional muncul karena adanya emosi atau perasaan yang tidak diharapkan oleh si konseli, sehingga muncullah pikiran-pikiran yang negatif yang dapat membuat si konseli ini stres. Nah, dari 7 langkah Doyle tadi terdapat 3 tujuan teknik cognitive restructuring yang dikemukakan oleh Meichenbaum pada tahun 1995. 3 tujuan teknik ini dapat dipenuhi konselor dan klien sambil menjalani ke-7 langkah Doyle yang tadi. Nah, 3 tujuan tadi itu adalah, pertama, klien perlu menjadi sadar akan pikiran-pikirannya. Tujuan pertama ini dapat
tangani selama langkah kedua Doily. Jadi Menchenbaum ini merekomendasikan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada konseli yang berkaitan langsung dengan pikiran dan perasaan kepada klien. Proses ini tuh melibatkan klien membayangkan sebuah situasi dalam gerak lambat, sehingga klien dapat mendeskripsikan pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan di seputar insiden. Menchenbaum juga merekomendasikan agar klien mencatat pikiran-pikirannya melalui self-monitoring atau memantau diri sendiri. Jadi tiap kali klien menjadi terganggu, klien mendeskripsikan dalam sebuah catatan harian tentang insiden itu beserta pikiran dan perasaan yang dialaminya. Tujuan yang kedua yaitu klien perlu mengubah proses pikirannya. Ini bisa ditempatkan dalam langkah yang keempat Doily. Jadi, konselor itu mengevaluasi pikiran dan keyakinan klien dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membantu klien menyadari pikiran-pikiran mana yang rasional dan mana yang self-defeating. Contoh pertanyaan konselor. Apa yang Anda bayangkan terjadi atau yang Anda pikir akan terjadi jika sesuatu itu terjadi? Bagaimana Anda tahu bahwa hal itu benar-benar akan terjadi? Nah, itu merupakan contoh pertanyaan dari konselor kepada klien. Jika klien dapat memunculkan suatu alternatif yang rasional, berarti ada kemajuan yang sedang dibuatnya. Tujuan yang ketiga, yaitu klien perlu bereksperimen untuk mengeksplorasi dan mengubah ide tentang dirinya dan dunia. Ditangani dalam langkah yang kelima, proses Doily. Konselor itu memerintahkan klien untuk melakukan eksperimen pribadi. Salah satunya yaitu klien dapat menyusun sebuah scan diary. Nah, dalam scan diary ini, dalam slide selanjutnya, nah ini ada tata cara untuk menyusun sebuah scan diary. Jadi pencetus itu maksudnya adalah apa yang memicu reaksi saya atau si konseli itu. Emosi itu apa yang waktu itu konseli rasakan. Pikiran, apa yang waktu itu saya atau konseli pikirkan. Ini saya itu yang dimaksudkan adalah si konselinya sendiri ya. Perilaku, apa yang waktu itu benar-benar saya lakukan. Perangkap kehidupan, pengalaman kehidupan awal apa yang barangkali terkait dengan kejadian saat ini atau masalah yang sedang dihadapi. Coping, kekhawatiran realistis, apa yang telah saya lakukan hingga menyebabkan atau memperburuk situasi tersebut. Reaksi berlebihan, bagaimana saya membesar-besarkan atau keliru menginterpretasikan situasinya. Mengatasi masalah, bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah dengan lebih baik di masa mendatang. Pembelajaran, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini yang bisa saya terapkan di masa mendatang. Nah, scan diary ini dapat membantu si konseli untuk menyadari dirinya atau untuk memantau dirinya sendiri. Jadi biasanya ini diberikan konselor sebagai PR kepada klien. Selanjutnya, ada variasi dalam teknik kognitif restructuring. Yang pertama, konselor mengharuskan klien untuk membuat catatan harian tentang pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan sebelum, selama, dan setelah mengalami sebuah insiden yang penuh tekanan. Jadi, konselor ini menganalisis dengan memberikan perhatian khusus pada pikiran self-defeating dan kasus yang menyebabkan klien stres. Jadi setelah itu, konselor membantu klien mengganti pikiran self-defeating-nya dengan pikiran coping.
Variasi yang kedua adalah klien menganalisis dirinya sendiri. Ini yang mencetuskan adalah Doyle pada tahun 1998. Jadi, klien dapat menggunakan suatu metode 3 kolom untuk belajar lebih banyak tentang pikirannya sendiri. Kolom pertama ini bisa dilihat ada tulisan situasi, yaitu klien itu mencatat situasi yang menyebabkan kecemasan bagi dirinya sendiri. Kolom kedua itu ini tentang pikiran klien. Jadi klien mencatat tentang pikiran klien dari berbagai situasi atau masalah yang dihadapi tadi. Kolom ketiga yaitu ketidakakuratan. Jadi klien ini mencatat ketidakakuratan yang terlihat dalam proses pikirannya, apakah sinkron dengan situasinya ataukah bagaimana, karena biasanya klien menuliskan pikirannya itu atau kan berpikir ketika sedang emosi atau ketika lagi tidak stabil perasaannya. Dan variasi yang ketiga ini menggunakan pikiran coping dalam cognitive restructuring. Ini dicetuskan oleh Hackney dan Cormier pada tahun 2012. Jadi ini konselor itu bekerja sama dengan klien untuk mengidentifikasikan pikiran-pikiran klien yang self-defeating. Jadi setelah klien menyadari tentang pikiran-pikiran negatifnya, pernyataan coping perlu dibentuk. Nah, pernyataan coping adalah pikiran positif yang merupakan respon rasional terhadap pernyataan self-defeating. Nah, ini slide selanjutnya adalah ada contohnya. Nah, ini contoh dari pernyataan self-defeating. Contohnya, saya takut dengan pesawat ini. Ini ketika si konseling menaiki pesawat dan dia merasa takut gitu. Nah, pernyataan coping yaitu dia memberi pernyataan, pesawat ini baru saja diperiksa oleh spesialis bidang keselamatan penerbangan. Nah, pernyataan coping ini itu dapat membantu si konseling itu jadi merasa tenang dan tidak takut atau tidak memikirkan hal-hal di luar kendalinya. Variasi yang keempat, ini ada variasi cognitive restructuring yang digunakan dengan anak-anak. Jadi ketika berada dalam langkah 2 dalam konselor dan klien berusaha mengidentifikasi self-talk klien. Jadi ini memakai seperti self-talk gitu. Konselor itu dapat memerintahkan anak klien untuk membayangkan pikirannya sebagai gelembung-gelembung pikiran yang berseliweran dalam kepalanya. Jadi kayak seperti dalam komik gitu loh, membayangkan lagi. Jadi ini untuk membuat konsep self-talk lebih mudah dipahami oleh anak-anak yang masih muda. Nah, ini ada contoh kasus dari teknik cognitive restructuring. Jadi ini itu adalah contoh verbatim. Ini adalah masalahnya, jadi ceritanya ada seorang siswa yang merasa dirinya diabaikan oleh sahabatnya yang juga teman sebangkunya karena sahabatnya tidak membantu dalam mengerjakan soalnya, sehingga ia berpikir bahwa sahabatnya itu tidak peduli dengannya atau masa bodoh. Nah, ini contoh verbatimnya. Ini ada konselor. Anda mengatakan bahwa dia tahu Anda kesulitan dalam mengerjakan soal latihan, namun dia memilih tidak membantu Anda. Apa artinya itu bagi Anda? Lalu konseli, dia tahu saya benar-benar buntu mengerjakan soal tersebut, tapi dia tidak menuruti permintaan saya. Berarti saya bukan prioritasnya, bukan? Nah, dalam pernyataan ini, si konseli ini dalam posisi bisa dikatakan dia emosi, atau dia merasa, atau dia tuh hanya terpaku pada perasaannya sendiri. Jadi memiliki pernyataan bahwa dirinya itu bukan prioritas. Selanjutnya si konselor, lalu apa itu artinya bagi Anda? Konseli menjawab,
Artinya saya tidak penting. Caranya bertindak kadang tidak adil bagi saya. Saya tidak mau bertanggung jawab atas perilakunya. Nah, ini si konseling ini tuh seperti kayak tidak mau tahu gitu loh. Jadi kayak ya dia udah melakukan ini kepada saya dan saya tidak terima dan saya merasa saya tidak dipedulikan olehnya. Ini adalah pikiran yang bisa dikatakan self-defeating. Lalu si konselor menjawab, "Tidak, Anda tidak bertanggung jawab atas perilakunya. Akan tetapi yang dapat kita lakukan adalah memfokuskan pada bagaimana hal itu mempengaruhi perasaan Anda, reaksi Anda, dan perasaan marah. Hal itu membuat Anda merasa begitu buruk tentang diri Anda sendiri." Dan konseling mengiyakan, "Oke, kita bisa melakukannya." Ini mengiyakan ide dari konselor, saran dari konselor untuk memfokuskan pada dirinya sendiri daripada pada perilakunya temannya yang tidak bisa diterima oleh si konseling. Slide selanjutnya ini konselor. Mari kita tangani dengan cara ini. Saya ingin Anda memikirkan alasan-alasan alternatif untuk perilaku teman Anda, oke? Nah, ini adalah teknik yang diberikan si konselor. Jadi ini untuk teknik dalam buat si konseling ini untuk sadar akan pikiran-pikiran yang membuatnya self-defeating untuk mengarah ke pikiran yang rasional. Si konselor menjawab, "Oke, saya memikirkan beberapa alasan. Salah satunya bahwa ia juga kesulitan memecahkan soal latihan tersebut. Dan mungkin saya mengambil waktu yang salah untuk meminta tolong padanya." Nah, ketika si konseling ini udah memberikan pernyataan ini nih, salah satu alternatif alasannya dia ini sudah cooling down atau dia sudah mulai berpikir jernih. Jadi dapat mungkin mentoleransi dari perilaku si temannya tadi. Konselor menjawab, "Oke, bagus. Apakah ada alasan lain?" Si konseling menjawab, "Mungkin dia sedang menjalani hari yang buruk, sehingga suasana hatinya pun tidak baik untuk membantu saya." Nah, di sini ada kemajuan dari si konseling karena dia mulai memberikan pernyataan yang rasional atau ya dia telah atau bisa dikatakan telah memposisikan dirinya sebagai temannya. Jadi memberikan alternatif alasan mengenai temannya. Nah, ini si konselornya bagus menurut Anda dengan alasan-alasan alternatif yang tadi. Apakah akurat dengan perilakunya? Nah, di sini si konselor udah mulai menekankan antara pikiran dan perasaan yang tadi dengan alasan-alasan alternatif yang baru saja dikemukakannya. Si konseling menjawab, "Setelah saya pikir-pikir sih itu sangat mungkin." Nah, ini si konseling mulai sadar atas pikiran-pikiran self-defeatingnya dan mulai berubah menjadi pikiran yang rasional atau pikiran coping. Nah, si konselor, melalui kejadian ini dan kejadian-kejadian sebelumnya, apakah Anda menyadari? Bertanya, apakah si konselor ini mulai menyadari gitu? Konselor menjawab, ya bisa jadi. Bisa jadi tuh saya akan marah setiap permintaan saya tidak dipenuhi. Nah, ini bisa dikatakan kesimpulan dari perasaan dan pikiran-pikirannya yang mengganggunya tadi atau self-defeating. Terakhir yaitu teknik assertive training. Ya, dapat dilihat di PPT ada emoticon orang sedih, lalu di luarnya terlihat senyum lebar gitu ya. Ada sebuah kata-kata kiasan yang mungkin sering kita dengar. Smile outside, sad inside. Di luar tersenyum lebar, tapi sebenarnya di dalam dia sedang memendam perasaan tertentu. Di dalam dia sedang memendam kejengkelan mungkin. Di dalam dia sedang memikirkan sesuatu yang tidak bisa dia keluarkan. Nah, dalam teknik assertive training ini kita dapat bisa membantu konseli untuk melatih
mereka agar dapat bisa mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya, apa yang menjadi pikirannya, pendapat-pendapat apa yang sedang disimpan, dan bisa dikeluarkan itu semua dengan tidak menyakiti orang lain dan menyakiti dirinya sendiri tentunya. Teknik assertive training dapat membantu konseli dalam hal apa aja sih? Yang pertama, mereka yang tidak dapat menyatakan kemarahan atau kejengkelannya. Misalnya, seorang anak yang sedang jengkel sama temennya, sedang marah, tapi dia selalu aja baik sama temennya. Padahal dia jengkel, tapi dia selalu baik. Dia tidak bisa mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya pada seseorang itu karena dia takut kalau dia tidak punya teman, dia takut kalau dia bakal kehilangan sahabatnya mungkin. Yang kedua, mereka yang sopan berlebihan dan membiarkan orang lain mengambil keuntungan padanya. Yang ketiga, mereka yang kesulitan menyatakan tidak dalam semua keadaan. Semua keadaan dia katakan ya. Misalnya ada teman yang mengajaknya ke klub, padahal dia sebenarnya bukan anak clubbing, tapi ya demi dapat tenar, demi dapat julukan dari teman-temannya hebat, dia berkata ya atas ajakan temannya itu. Padahal dalam hatinya dia memendam suatu perasaan tertentu. Yang keempat, mereka yang merasakan tidak punya hak untuk menyatakan pendapat dan pikirannya. Misalnya dalam diskusi kelompok, temannya ada yang aktif tapi dia mungkin diam aja. Sebenarnya dia mau mengungkapkan pendapat tapi dia takut kalau pendapatnya tidak diterima oleh kelompok itu. Yang kelima, ada seseorang yang tidak mampu mengungkapkan perasaan tersinggung. Lalu cara-cara apa sih, metode apa sih yang bisa kita lakukan dalam teknik ini? Ada 3, yaitu role playing, modeling, dan diskusi kelompok. Di dalam role playing ini bisa dikatakan bahwa nanti si konselor berperan sebagai seseorang yang bermasalah dengan konseli. Misalnya konseli bermasalah dengan sahabatnya, nah si konselor ini berperan sebagai sahabatnya, sehingga si konseli ini dapat mudah mengungkapkan perasaannya. Perasaan kejengkelan tadi bisa diungkapkan melalui sosok konselor itu yang sebagai sahabat dia. Lalu modeling ini biasanya konselor mungkin akan menyetel sebuah gambaran model yang bisa menginspirasi konseli, sehingga bisa memberikan suatu gambaran dan bisa membuat konseli ini tergugah untuk dapat bisa mencontoh. Dia bisa lebih bisa mengungkapkan apa yang menjadi perasaannya dan pikirannya. Yang ketiga, yaitu diskusi kelompok. Metode ini digunakan untuk melatih keberanian dan kemampuan konseli dalam mengungkapkan pendapat, perasaan, dan pikirannya bersama dengan kelompok. Misal kayak tadi yang contoh yang dia tidak bisa mengungkapkan pendapatnya. Nah, dalam diskusi kelompok ini, seseorang dapat dengan bebas diberi kesempatan untuk ngomong apa yang menjadi pendapatnya, ngomong apa yang menjadi isi perasaannya. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih untuk perhatian teman-teman. Semoga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Sampai jumpa.